ingin kami sampaikan di sini, kami tegaskan sekali lagi, kami ingin di SK-kan sebanyak 705 orang tersebut yang telah lulus passing grade. Berbekal apa? Kami itu berbekal dengan kemampuan kami yang telah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Bahwasanya kami di Sampang 705 orang tersebut itu melebihi apa yang sudah diidam-idamkan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu ya Bapak ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Itu berbekal itu Bapak. Sedangkan Kemendikbudristek sendiri telah memberikan pengumuman bahwa daerah atau pemerintah daerah itu harus sebanyak-banyaknya mengeluarkan formasi. Bahkan minimal lah Pak, kami yang 705 ini di SK-kan terlebih dahulu seperti itu. Di antaranya ada THK 2. Di antaranya setelah itu ada guru non ASN. Setelah itu PPG, dan setelah ini ada guru swasta. Kenapa dihadirkan guru swasta di sini? Karena guru swasta juga ada ikut andil pada prioritas 1. Itu yang diberikan khusus kepada kami Bapak. Jadi kami menginginkan tidak mulu-mulu. Memang cuma satu keinginan kami, yaitu SK-kan kami sebanyak 705 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maunya teman-teman formasinya sebanyak-banyaknya. Sementara ya memang ada batasan. Nah ini mohon dijelaskan seberapa sih besar kemampuan keuangan kita. Usulkan ke Menpan untuk tambahannya itu berapa kemampuan kita yang ada di kemampuan untuk jauh. Nanti mungkin bisa ada tambahan, kan bisa ditambahkan begitu. Jadi yang pasti untuk tahun 2022 ini sebanyak 110 formasi yang mungkin akan direbutkan dengan 705 orang. Yang 210 tadi Pak? 210 itu ada 73 itu tenaga kesehatan. Oh, iya. 79 tenaga kesehatan, 77. Terus ada lagi penyuluh pertanian, terus tenaga teknis lainnya. Jadi yang murni pendidikan 77 seperti itu. Nah, untuk yang Permenpan 2020 dalam pengadaan P3K ini memang mengatur terkait dengan yang lulus passing grade, yaitu pelamar digolongkan menjadi dua prioritas, dua. Yang pertama adalah prioritas dan umum. Yang prioritas itu adalah pertama itu peserta seleksi P3K formasi 2002 yang lulus passing grade, itu fase pertama. Terus fase kedua itu yang tentang THK 2. Terus yang ketiga ini guru non ASN yang sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Tentunya ini kami juga menunggu regulasi terkait dengan yang 75 untuk masuk ke 110. Itu tentunya kan ada ketentuan. Dalam artian misalkan dilihat dari masa kerjanya mungkin, terus juga usia, itu kami belum tahu kan, masih menunggu regulasi yang dari sana. Jadi mudah-mudahan nanti seandainya ada BPKT kan masih bisa diperhitungkan berapa kemampuan untuk bisa ditambahkan kemampuan daerah untuk menggaji Bapak Ibu yang lulus dalam passing grade ini. Mungkin sementara itu Pak. Itu bukan rahasia sebenarnya, bahwa belanja pegawai, struktur belanja pegawai itu jelas di dalam Permendagri sudah dijelaskan bahwa tidak boleh melebihi 30% dari total belanja APBD. Postur APBD Kabupaten Sampang. Permendagri berapa? Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022 itu juga sudah disebutkan bahwa saat ini postur APBD Kabupaten Sampang belanja pegawainya itu sudah melebihi 30% dari total belanja APBD. Padahal jelas untuk perekrutan atau penerimaan P3K itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, batasan 30% ini tidak bisa terlampaui, tidak boleh terlampaui. Kami sebenarnya di pemerintah daerah itu sudah ketir-ketir. Sampai saat ini P3K yang sudah kami gaji itu sebanyak 900
Yang paling banyak di guru, memang di guru paling banyak. Sebanyak 858. Total P3K sampai dengan bulan Juni. Yang terakhir saat ini yang digaji tambahnya 142 orang untuk P3K itu. Kalau seandainya kami masih menambah lagi, bagaimana dengan postur APBD kita? Padahal itu sudah di warning dari pusat, maksimal belanja pegawai itu 30%. Kami juga tidak tahu bagaimana kebijakan pusat, daerah suruh terus menambah P3K. Padahal kami dibatasi maksimal 30%. Sekarang 37,94% total belanja pegawai Kabupaten Sampang terhadap total belanja daerah di APBD. Total anggarannya berapa? Total anggarannya 786 M belanja pegawai. Belanjanya 2 triliun. Boleh dikalikan sendiri, totalnya ketemunya berapa? 37,9. Sudah melebihi 30%. Memang BKD berkoordinasi dengan kami berupaya terus untuk menerima P3K sebagaimana amanat Permenpan RB. Cuma kami terbentur oleh kemampuan keuangan daerah. Satu. Kedua, aturan di atas pemerintah pusat bagaimana? Maksimal 30%. Padahal kami posisinya Kabupaten Sampang sudah 37,9. Mungkin ini yang menjadi dilema pemerintah kabupaten. Bisa jadi dari sisi pihak legislatif maupun eksekutif. Kami juga sama-sama cari jalan keluar bagaimana ini. Sekarang yang disorot adalah belanja pegawai. Mungkin semenjak adanya PP 29 kalau nggak salah, yang non ASN harus diberhentikan, harus ikut seleksi P3K ataupun CPNS. Ini juga dilema bagi kami. Saat ini Honda Kabupaten Sampang tersisa 124 orang honor daerah dengan SK Bupati. Honor daerah yang sisa 124 orang. 124 orang itu terdiri dari guru, polpir, tidak termasuk GDT, tidak termasuk mungkin tenaga administrasi lainnya, itu tidak termasuk karena kami tidak tahu itu dari SK. Kalau yang SK Bupati 124. Bagaimana nasib mereka ini? Masih ada kesempatan terhadap perpres itu untuk mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS. Tapi kalau 124 orang atau mungkin nanti ada GTT yang ikut atau non ASN lagi ikut, tidak memenuhi seleksi CPNS maupun P3K, mau tidak mau diberhentikan. PP itu sudah jelas begitu. Sebenarnya pemerintah daerah bukan tidak memikirkan, tapi di luar kayaknya memang bukan hanya Kabupaten Sampang, seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Saya pikir memang harus ada jalan keluar, harus ke pusat, nggak ada lagi. Kalau hanya di sini, saya pikir nanti ya begitu sama-sama mempertahankan. Tapi yang pasti sekali lagi ini ada DPRD ya teman-teman. Kami kalau sudah ada ketentuan regulasi mengatur apa itu, datangnya tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah berjalan deh. Beliau ini sangat memaklumi, bahkan beliau seringkali dirugikan DPRD. Sudah kita susun anggaran, tiba-tiba turun ketentuan baru, COVID misalnya kemarin habis anggarannya DPRD habis. Tapi beliau legowo, tidak ada masalah. Karena itu ketentuan. Nah sekali lagi terkait dengan ini, kalau memang regulasinya mengatakan harus diangkat, ya ketentuannya mana dulu gitu. Maksudnya tadi Bu Hurut sampaikan, kalau di tahun 2020 jelas di situ ada tambahan transfer untuk khusus kawan-kawan P3K. Nah di tahun berikutnya nggak ada itu. Ketentuan yang mengatakan begitu itu tidak ada, walaupun memang regulasinya benar ada. Nah mestinya rigid, biasanya keuangan itu rigid. Kalau ada dana irma itu nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nih saya kasih uang nih 1 miliar harus untuk ini. Ya sudah, DPR pun mengalah ada. Kami tidak pernah main-main kalau masalah anggaran, dan kami diawasi beliaunya kok, kami takut. Jadi yang sekali lagi ingin sampaikan, ingin pastikan bahwa kami menyusun anggaran sudah berdasar aturan ya.
Tetapi sekali lagi, mari agar ini bisa ada jalan keluar, saya pikir harus ke Jakarta. Nanti diinisiasi oleh Bapak-Bapak DPRD kita, kami ikut, dan kemudian nanti BKD sama BKPSD harus ikut ya. Termasuk nanti dari Dinas Pendidikan, silakan bekerja bisa membantu. Perwakilan dari kawan-kawan Nanti 2 orang aja ya. harus ikut 2 orang. Jadi semuanya terbuka. Kami bersama DPRD tidak pernah tertutup kalau Anda. Iya. Silakan dicek ini. Tidak pernah kami tutup-tutupi. Kami sudah bahas sampai tengah malam, terbuka sebelumnya. Yang saya harapkan adalah satu kepada kawan-kawan ada kecurigaan ke kami, terutama ke Pak Bupati, kesian jauhnya. Beliau sudah sungguh-sungguh bagaimana merespon kawan-kawan berguru ini. Tapi masih ada anggapan jangan-jangan memang disengaja nih kami dibiarkan begini, tapi untuk kepentingan yang lain, Pak Bupati, DPRD, ini yang kami tidak harapkan. Itu yang harus diluruskan. Oleh karenanya kami tetap bersikap terbuka, kapanpun kami siap. Makanya saya hadir ke sini karena sangat penting ini, biar tidak ada salah paham di antara kita. Bahwa ada masalah, ya mari kita selesaikan bareng-bareng. Saya kira intinya itu Pak Ketua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak.